Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannifu az-ziyaratun nabawiyyatu as-salafiyyatu. Berikut adalah keterangan tentang ziarah Nabi, ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pandangan salafun salih. Wa ma'lumun anna al-maqsud biz-ziyarati huwa az-ziyaratu asy-syar'iyyah. Dan telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan ziarah adalah ziarah yang syar'i. Apa yang dimaksud dengan ziarah syar'i? Wahiya allati bayyanatis sunnatun nabawiyyatu adabaha wa ma yanbaghi an yaf'alahu az-zairu. Ziarah syar'i adalah ziarah yang telah dijelaskan adab-adabnya oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang harusnya dilakukan oleh orang yang berziarah. Nah, itu yang dimaksud dengan ziarah syar'i. Jadi ziarah syar'i itu adalah ziarah yang akhlak-akhlaknya, etika dan adab-adab ketika ziarah itu sudah dijelaskan oleh sunnah atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang ingin ziarah. Nah, apabila dia melakukan sesuai dengan tuntunan dari syariat, maka itu namanya ziarah syar'i. Qala Syekh Ibnu Taimiyah mubayyinan al-farqa baina ziyarati ahli tauhid wa baina ziyarati ahli syirki. Nah, di sini beliau akan menukil perkataan Syekh Ibnu Taimiyah. Kata beliau, Syekh Ibnu Taimiyah berkata, di mana beliau itu menjelaskan perbedaan antara ziarah ahli tauhid dan ziarah ahli syirik. Nah, seperti apa apabila orang yang muwahhid, yang mukmin melakukan ziarah ke makam Nabi misalkan, atau ke makam para wali atau syuhada sholihin dan yang lainnya. Apakah ada perbedaan dengan ziarahnya orang musyrik, orang kafir ketika datang ke kuburan, datang ke ini ke itu misalkan? Nah, di sini Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan perbedaannya. Kata beliau, faziyaratu ahli tauhid liquburil muslimina tatadammanu as-salam alaihim wad-du'a lahum. Adapun ziarah ahli tauhid, ziarah orang mukmin ke kubur kaum muslimin, itu mencakup mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan mereka. Wahiyya mithlus salati ala janaizihim. Jadi ziarah ke makam mereka itu sama dengan sholat atas jenazah mereka. Sedangkan wa ziyaratu ahli syirki tatadammanu annahum yushabbihuna al-makhluqa bil khaliqi yanzuruna lahu wa yasjuduna lahu wa yad'unahu. Adapun ziarah ahli syirik, ziarahnya orang kafir, itu di dalamnya terkandung bahwa mereka menyerupakan makhluk dengan sang khalik, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanzuruna lahu, mereka bernazar kepadanya, wa yasjuduna lahu, sujud kepadanya, wa yad'unahu, berdoa kepadanya, wa yuhibbunahu mithla wa yuhibbunahu mithla ma yuhibbunal khaliqa, serta mencintainya sebagaimana mereka mencintai sang pencipta. Fayakununa qad ja'aluhu lillahi niddan wa sawwauhu birabbil alamin. Sehingga mereka menjadikan sesembahan tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyamakannya dengan Allah, Tuhan semesta alam. Wa qad nahallahu ay yushrika bihi al malaikata wal anbiya'a wa ghairahum.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disekutukan dengan malaikat, para nabi dan selainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah. Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tidak patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, diberikan padanya hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada orang-orang, hendaklah kalian menjadi hamba-hambaku selain Allah. Nah, tidak patut. Nah, berarti di sini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini nyembah nabi. Tak boleh kita nyembah nabi. Wala ya'murukum walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menjadi rabbaniyin karena kalian itu sudah mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Nah, Allah tidak memerintahkan kalian untuk melakukan itu. Ayamurukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Nah, istifham ingkari di sini. Apakah dia akan menyuruh kalian kufur setelah kalian menjadi orang-orang yang muslim? Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak mampu menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula memindahkannya. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu sendiri mereka mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini mereka yang diseru oleh kaum musyrikin, mereka yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Qala ta'ifatun minas salafi kana aqwamun yad'una al-anbiya. Sekelompok ulama salaf berkata, ada kaum yang berdoa kepada para nabi, kal Masih wa Uzair wa yad'un al malaikatah. Mereka berdoa kepada para nabi seperti Sayyidina Al-Masih, Uzair, dan juga mereka berdoa kepada malaikat. Lalu fa akhbarahum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada mereka, anna haula'i abiduhu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu wa yataqarrabuna ilaihi bil a'mal. Intaha. Ini adalah keterangan dari ayat yang tadi dibacakan. Jadi ketika ada orang yang berdoa kepada nabi, berdoa kepada malaikat, lalu Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka bahwa orang-orang yang mereka seru itu hanyalah hamba-hamba Allah yang berharap rahmatnya, takut akan azabnya, dan mendekatkan diri kepadanya dengan amal. Intaha. Qultu, kata beliau, kata musannif, wa hal ziyaratuna li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam illa ala hadzal manhaji wa bihadha at-tariq as-sawi was-siratil mustaqim. Kata beliau,
Apakah ziarah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain dengan cara atau metode ini, dengan jalan yang lurus dan sirat al-mustaqim ini? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira. Jadi kesimpulannya bahwasanya ketika kita pergi untuk ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini tidak nyembah Nabi. Ya. Kita ini tidak meminta atau berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fallahu yashhadu wa malaikatuhu wa hamalatu arshihi wa ahlus samawati wal ardi annana fi ziyaratina li sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la na'taqidu illa annahu sallallahu alaihi wasallam basharun yuha ilaihi min khiyari abidillahi yarju rahmata rabbih wa yakhafu azabahu wa yataqarrabu ilaihi bil a'mal. Kata beliau, maka Allah menjadi saksi, juga para malaikatnya, para pemikul arsy-Nya, serta penghuni langit dan bumi, bahwa dalam ziarah kita kepada junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la na'taqidu illa annahu sallallahu alaihi wasallam basyarun yuha ilaih. Kami tidak meyakini kecuali bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala min khiyar abidillah, dari hamba-hamba pilihan Allah yang mengharapkan rahmat Tuhannya, takut akan azabnya, wa yutaqarrab ilaihi bil a'mal, dan mendekat kepadanya dengan amal-amal saleh. Bal huwa ashaddun nasi hirsan ala dzalik, bahkan beliau adalah orang yang paling bersemangat dalam hal itu. Fahuwa atqana lillahi wa akhwafuna minallahi wa a'lamuna billahi wa a'rafuna bihi. Beliau adalah yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling berilmu tentang Allah, dan yang paling mengenal Allah di antara kita. La nushabbihuhu bil khaliqi wa la nanzaru lahu wa la nasjudu lahu ولا ندعوه ولا نجعله لله ندا ولا نسويه برب العالمين ونحبه كما أمر أكثر من النفس والمال والولد. Kami tidak menyerupakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak juga bernazar untuk beliau, tidak bersujud kepada beliau, tidak menyeru kepada beliau, tidak menjadikannya tandingan bagi Allah, dan tidak menyamakannya dengan Allah Tuhan semesta alam. Wa nuhibbuhu kama amara aktsara minan nafsi wal mali wal walad. Dan kami mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan atau sebagaimana beliau memerintahkan, yang lebih daripada diri, harta dan anak kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallim taslima. La ilaha illallah. Nah, berikut ini adalah perkataan dari Syekh Ibnul Qayyim tentang adab-adab ketika ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang seharusnya ia lakukan ketika ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-musannifu asy-Syekh Ibnul Qayyim wa ziyaratun nabawiyah. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan juga ziarah Nabi. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakara Syekh Ibnul Qayyim fi qasidatihi al-ma'rufati bin nuniyati. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam qasidahnya yang terkenal dengan nama An-Nuniyah, kaifa takunu ziyaratu wa ma hiyal adabul matlubatu fiha. Beliau menjelaskan bagaimana cara melakukan ziarah dan adab-adab yang seharusnya dilakukan di dalamnya.
Wa kaifa yanbaghi an yakuna syu'uru zairi wa huwa waqifun amama al-muwajahati syarifati. Dan bagaimana seharusnya perasaan seorang peziarah ketika ia berdiri di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa madza yanbaghi an yuhissa bihi tijaha sahibil qabri sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang seharusnya ia rasakan terhadap penghuni makam tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara fi akhir tilkal abyati anna az-ziyarata bihadza al-ihsas wasyu'uri wa bitilkal kayfiyati hiya min afdalil a'mali. Faqal, dan beliau menyebutkan di akhir bait-bait itu bahwa ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan dan cara seperti itu termasuk amal yang paling utama. Nah, di sini kata beliau, kata Syekh Ibnul Qayyim, min afdalil a'mal. Nah, seperti apa kira-kira apa yang akan disebutkan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam nuniyahnya tentang ziarah atau tentang adab-adab akhlak ketika ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau menulisnya dengan bentuk nazam. Fa idza atayna al-masjid an-nabawi sallayna at-tahiyyata awwalan thintani. Ini bahar apa ya? Bentar. Ini bahar kamil. Bahar kamil ini wazannya mutafa'ilun. Coba kita cocokkan ya. Fa idza atayna al-masjid an-nabawi sallayna at-tahiyyata awwalan thintani bitamami arkanin laha wa khushu'iha wa huduri qalbin fi'li dhil ihsani. Fa idza atayna al-masjid an-nabawi sallayna at-tahiyyata awwalan thintani. Apabila kita telah datang ke Masjid Nabawi, maka kita seharusnya itu salat tahiyatul masjid terlebih dahulu 2 rakaat. Bitamami arkanin laha wa khusyu'iha wa huduri qalbin fi'li dhil ihsani. Dengan menyempurnakan rukunnya, dengan juga penuh kekhusyuan dan kehadiran hati sebagaimana perbuatan orang yang ihsan, mutasawwif, yang sufi. Thumma thanayna liziyarati naqsidul qabr asy-syarif walau 'alal ajfani. Kemudian setelah itu kita menuju untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meski harus berjalan dengan kelopak mata sekalipun. Masya Allah, walau 'alal ajfan. Walaupun jalan dengan kepala. Lanjutkan. Fanaqumu dunal qabri waqfata khadi'in mutadhallilin fis sirri wal i'lani. Lalu kita berdiri di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketundukan dan kerendahan baik secara lahir maupun batin. Fakannahu fil qabri hayyun natiqun, seakan-akan beliau di dalam makam itu hidup dan berbicara, melarang dan memerintah. Fal waqifuna nawakisul azqani, maka orang-orang yang berdiri di hadapannya itu akan menundukkan dagu mereka karena penuh hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malakathumu tilkal mahabatu fa'tarat tilkal qawaimu kathratur rajfani. Rasa wibawa itu menguasai mereka hingga tubuh mereka gemetar, ya, karena haru. Wa tafajjarat tilkal uyunu bima'iha wa la talama ghadat 'ala al-azmani. Air mata pun mengalir deras dari mata yang selama ini telah kering sekian lama. Nah, ini bentuk kerinduan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atal musallimu bis salami bihaibatin
wa waqari dhi ilmin wa dhi imani. Lalu seorang muslim, ini dibaca musallimu tadi ya, wa atal muslimu, tapi kalau dibaca wa atal muslim pecah ya baitnya, syairnya. Wa atal musallimu bisalami bihaibatin. Ini kan bahar kamil, mutafa'ilun, wa atal musal mutafa'ilun, limu bisala mutafa'ilun, mi bihaibatin mutafa'ilun. Jadi kalau dibaca musallimu ini wazannya tidak pecah. Coba kalau kita baca wa atal muslimu, ini wazannya pecah. Allah wa atal musallimu bisalam, musallim bisalam. Wa atal musallimu bisalami bihaibatin wa waqari dhi ilmin wa dhi imani. Lalu orang muslim yang menyampaikan salam, orang muslim yang menyampaikan salam dengan penuh hormat dan kewibawaan sebagaimana orang berilmu dan beriman, ya, ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan penuh kewibawaan, penuh hormat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilakukan oleh orang yang berpengetahuan dan punya keimanan. Lam yarfa'il aswata hawla dharihihi kalla wa lam yasjud 'alal adhqani. Dan juga ia tidak meninggikan suara di sekitar makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh bersujud di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalla wa lam yura ta'ifan bil qabri usbu'an ka'anna al qabra baitun thani. Kemudian tidak pula terlihat orang yang tawaf mengelilingi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah itu adalah baitun tsanin, Ka'bah yang kedua. Tidak boleh ya, tidak boleh. Tawaf di makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layaknya tawaf di Ka'bah. Thumma thana bidu'aihi mutawajjihan lillahi nahwal baiti dzil arkani. Kemudian ia berpaling dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap ke arah Ka'bah yang memiliki arkan, 4 sudut. Hadhi ziyaratu man ghada mutamassikan bi syari'atil islami wal imani. Inilah bentuk ziarah orang yang tetap berpegang teguh pada syariat Islam dan keimanan. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwasanya ada yang dikenal dengan ziarah syar'i. Seperti apa ziarah syar'i? Nah, seperti ini. Min afdalil a'mali hatika ziyaratu wa hiya yaumul hasyri fil mizani. Inilah adalah bentuk ziarah yang termasuk amal terbaik dan pada hari kiamat nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mizan, timbangan amal. Kata beliau, kata musannif, wa tadabbar qawlahu rahimahullah min afdalil a'mali hatika ziyarah. Perhatikan ucapan beliau ketika beliau mengatakan min afdalil a'mal, ziarah itu termasuk amal yang paling utama. Faqad a'mallahu basirata ba'din minal qurra'i an qira'atiha fa ankaraha. Namun Allah telah menutup mata hati sebagian orang yang membaca naskah itu sehingga mereka tidak membacanya dan bahkan mengingkari pernyataan itu. Jadi tidak setuju ya. Padahal ini Ibnul Qayyim. Jadi wa ma adraka ma Ibnul Qayyim. Man Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim adalah imam yang diikuti oleh mereka. Makanya di sini selalu beliau mengutip perkataan Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, karena mereka adalah tokoh ya, mereka adalah matbu yang disegani oleh para pengikutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.